Jejak 2023 diselenggarakan di Kota Semarang selama 3 hari, tepatnya tanggal 19 hingga 21 Mei 2023. Event kolaborasi antara Kemenparekraf, Disporapar Provinsi Jawa Tengah dan juga Disbudpar Kota Semarang ini mengikut sertakan lebih dari 100 kota kabupaten se-Indonesia, menghadirkan dan menampilkan berbagai kegiatan yang kami rangkum dalam tayangan ini bersama saya Dewi Mustika. Inilah liputan khusus selengkapnya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf, Baparekraf berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Semarang menghadirkan Semarak Jejaring Kabupaten Kota Jejak Kreatif Indonesia 2023. Event ini menghadirkan para pelaku serta produk-produk ekonomi kreatif unggulan dari 109 kabupaten kota tanah air yang sudah tergabung dalam ekosistem Kabupaten Kota Kreatif Indonesia. Kegiatan yang diselenggarakan di kawasan Kota Lama Semarang ini berlangsung selama 3 hari sejak 19 hingga 21 Mei 2023. Kegiatan bertajuk Semarang Jejak 2023 ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dari seluruh kabupaten kota kreatif untuk berjejaring agar dapat saling memperkuat potensi ekonomi kreatif, sehingga ruang untuk berinovasi, adaptasi, dan kolaborasi semakin terbuka luas. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno, pemilihan Semarang sebagai lokasi penyelenggaraan Semarang Jejak Kreatif 2023 yang pertama kali ini tidak lepas dari keseriusan pemerintah Kota Semarang dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif. Jawa Tengah merupakan provinsi dengan kabupaten kota paling banyak yang tergabung dalam ekosistem kata kreatif. Ada 9 kabupaten kota yang sudah mendapat penetapan kabupaten kota kreatif dan ada 19 kabupaten kota yang sudah mengikuti proses uji petik penilaian mandiri Kabupaten Kota Indonesia PMK 3I. Dan Semarang Night Carnival yang merupakan kolaborasi Kemenparekraf pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang, di mana kita bisa melihat karya-karya ekonomi kreatif bukan hanya dari 35 kabupaten kota di Provinsi Jateng, tapi juga di sini kolaborasi dalam rangka pembukaan peluang usaha dan kebangkitan ekonomi yang menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2024. Juga ada beberapa destinasi wisata Nusantara yang akan kita pasarkan, desa-desa wisata, dan juga festival-festival. Di Semarang ini akan juga ada festival Kota Lama akan kita masukkan ke dalam rangkaian event-event berkualitas nasional dan internasional. Selamat untuk Kota Semarang, Jawa Tengah, dan seluruh masyarakat kreatif, karena ini adalah awal kita membangun ekosistem. Lebih jauh, Menparekraf berharap penyelenggaraan acara ini dapat memicu kabupaten kota lain untuk terus memperkuat potensi ekonomi kreatif di daerah masing-masing. Terlebih ada 6 kabupaten kota yang sedang berupaya masuk dalam jejaring The UNESCO Creative Cities Network UCCN. Event yang digelar selama 3 hari ini menampilkan berbagai acara dari mulai pameran produk ekonomi kreatif, forum diskusi kata kreatif, pagelaran orkestra, pagelaran seni pertunjukan, fashion show, lokal market meetup,
business meeting, coaching aircraft, live cooking kuliner, hingga nonton bareng aircraft. Rangkaian Semarak Jejak 2023 dibuka dengan gelaran Semarang Night Carnival yang sudah menjadi event tahunan di kota Semarang. Semarang Night Carnival 2023 kali ini dibuka dan dilepas langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno. Rangkaian Semarak Jejak 2023 dalam Semarang Night Carnival ini mendapat sambutan yang meriah dari warga kota Semarang. Ribuan warga tampak memadati rute yang dilalui oleh peserta Semarang Night Carnival ini termasuk di kawasan Kota Lama. Semarang Night Carnival tahun 2023 ini mengangkat tema The Luxury yang digambarkan dengan beragam corak pakaian dari Tiongkok, Belanda, Jawa, dan motif dengan konsep klasik. Wow, yang sangat melegenda khususnya di Jawa, memiliki nilai budaya yang melekat dalam filosofi kehidupan. Di mana 4 simbol bila keris yang wajib dimiliki orang Jawa yaitu berbentuk hidupnya. Lebih berat kostumnya. Kostumnya luar biasa berat, tapi malam hari ini bisa diangkat dengan mudah. Berat beban hidupnya soalnya kalah war. Inilah dia Defile Lotus yang malam hari ini hadir kembali untuk memberikan penyegaran. Kalau tadi kita sudah melihat Defile keris, kali ini kita akan diwarnai oleh Lotus yang didominasi warna pink dan hijau. Bunga di mana-mana. Sekali lagi, luar biasa malam hari ini. Ikut membuka gelaran Semarak Jejak 2023, aksi kelompok musik asal kota Semarang yang begitu tersohor di daratan Eropa dan Asia, yaitu Paulus Surya Orkestra. Dalam gelaran kali ini, Paulus Surya Orkestra bersama grup vokalnya membawakan sejumlah lagu, mulai dari lagu yang menggambarkan keberagaman etnis di kota Semarang, dari Belanda, Arab, Tionghoa, Jawa, serta India, hingga lagu-lagu yang sedang hits saat ini.
Penampilan Paulus Surya Orkestra bersama grup vokalnya sukses memukau tamu undangan, diantaranya Menparekraf Sandiaga Uno, Wali Kota Semarang Hefarita Gunaryanti Rahayu, dan sejumlah pejabat daerah kabupaten kota se-Indonesia yang hadir, serta ribuan penonton yang memadati kawasan Kota Lama Semarang. Paulus Surya Orkestra ini merupakan kelompok musik asal kota Semarang yang dirintis sejak tahun 2002 dan resmi diluncurkan pada tahun 2004 lalu. Kini kelompok musik ini sudah tersohor di daratan Eropa dan Asia dan bahkan sempat beberapa kali diundang tampil di hadapan keluarga Kerajaan Monaco. Berbagai kegiatan mewarnai gelaran perdana Semarak Jejak Kreatif Indonesia 2023 yang digelar di kawasan Kota Lama Semarang selama 3 hari sejak 19 Mei hingga 21 Mei 2023. Salah satunya yang mendapat banyak perhatian warga yakni gelaran fashion show yang menghadirkan busana dari Sabang Aceh, Rembang, serta Bone Bolango. Gelaran ini mendapat antusias warga yang berkerumun guna menyaksikan langsung keindahan busana yang ditampilkan oleh para model. Fashion show ini semakin meriah dengan hadirnya para pejabat daerah Kabupaten Bone Bolango Gorontalo yang menampilkan langsung busana khas daerahnya Karawo. Bahkan Bupati Bone Bolango beserta istri turut larut menyemarakan gelaran fashion show dengan menampilkan Karawo resmi. Karawo sendiri telah ada sejak abad 17 yang biasanya dikerjakan oleh perempuan-perempuan di desa Ayula. Busana Karawo ini biasanya memiliki motif dasar ornamen gulita berupa anyaman bambu kuning yang saling berkaitan yang memiliki makna persatuan dan gotong royong. Lantaran buatan tangan dan memakan waktu lama pada proses pembuatannya, Karawo yang masih berupa kain dihargai sekitar Rp850.000 dan yang sudah jadi pakaian berkisar Rp1,4 juta. Ini handmade, di mana kainnya disulam ya, disulam kembali, dibongkar, kemudian disulam, kemudian menggantinya dengan warna lain, motif lain, ya, dan membentuk berbagai motif atau model seperti apa yang saya katakan ini. Saya kenakan ini mahkota namanya ya, mahkota. Tapi juga bisa dimodif dengan gambar-gambar bunga, hewan, pemandangan alam, ya, lukisan dan lain sebagainya. Nah ini memang butuh waktu karena dibutuhkan kreativitas, menggunakan tangan, imajinasi manusia. Maka kerja seperti ini bisa 2 minggu dikerjakan baru selesai. Dan perlakuannya juga sangat hati-hati. Nah ini adalah
khas Gorontalo, terutama di kabupaten kami, di Kabupaten Bone Blanco. Nah, hari ini kami ada di sini di Kota Semarang, di Kota Lam Semarang, karena salah satu kota yang terpilih dari kota kreatif adalah kami dari Bone Blanco, dengan unggulannya adalah kain karaoke. Semarak Jejak Kreatif Indonesia 2023 menghadirkan para pelaku serta produk-produk ekonomi kreatif unggulan dari 109 kabupaten kota yang tergabung dalam ekosistem Kabupaten Kota Kreatif Indonesia. Event ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dari seluruh kabupaten kota kreatif untuk berjejaring agar dapat saling memperkuat potensi ekonomi kreatif sekaligus memperluas pasar.
2023 ini juga menghadirkan berbagai dialog menarik terkait ekonomi kreatif. Dan salah satunya seperti yang digelar di Kreatif Hub Kawasan Kota Lama dengan narasumber dari Komite Ekonomi Kreatif Kota Semarang. Apa kabar Mas Gunawan? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah sehat. Mas, ya. Mas Gunawan, ini kalau kita bicara tentang ekonomi kreatif kan sesuatu hal yang common sekali ya dalam mungkin 13 ataupun 10 tahun ke belakang lah. Orang udah mulai shifting ke ngomongin industri kreatif. Tapi sebelum kita membahas diskusi lebih dalam, kalau menurut dari Mas Gunawan sendiri, kacamata Mas Gunawan, industri kreatif sekarang di Indonesia geliatnya seperti apa Mas melihatnya? Ekonomi kreatif itu memang ya kalau bicara data sih banyak ya, tapi memang lagi booming karena apa? Karena itu merupakan pendekatan baru, model baru, strategi ekonomi baru, sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi produksi yang semula itu hanya industri. Itu Mas. Jadi contohnya inilah. Contohnya ini itu kan industri aqua. Ya. Diproses, dimasukkan ke air minum ini dimasukkan ke botol lalu menjadi produk air minum. Nah, melalui pendekatan model ekonomi kreatif, maka ini bisa menjadi nilai tambah. Misalnya ini kemasannya dibuat yang lebih oke. Teman-teman Total Win pernah membandingkan harga air mineral itu bisa beda-beda. Nanti dimasukkan ke gelas yang didesain dengan seni dengan unik begitu, air itu jadi mahal sekali. Nah, itu yang kita sebut dengan gampangnya ekonomi kreatif begitu Mas. Dan nilainya itu ya kalau di Indonesia triliunan. Berapa ya Mas ya? Nilai sumbangan kontribusi Mas Bambang, kontribusi ekraf 1.200 triliun di Indonesia. Apakah sebenarnya industri kreatif ini sekecil dikategorikan sebagai industri misalnya showbiz, event, dan misalnya musik dan segala macam, atau sebenarnya corporate pun atau di bidang korporasi pun itu sebenarnya juga termasuk industri kreatif Mas? Nah, ini juga agak repot nih. Sorry ini rodo siru-sidik ya, walaupun tempatnya rodo panas ini ya. Masih ada perdebatan mengenai istilah ini. Jadi ada yang tidak setuju kalau ekonomi kreatif disebut sebagai industri. Nah, karena apa? Karena proses industri ini berbeda logikanya. Kalau teman-teman adik-adik mahasiswa pasti tahu lah. Ya, kalau industri itu kan dari hulu ke hilir, kemudian menghasilkan barang atau jasa, lalu ada profit kan. Begitu. Nah, kalau di ekonomi kreatif ini tidak bisa juga disebut sebagai industri karena melibatkan banyak sekali peran serta dari berbagai pihak. Nah, nanti Mas Bambang sama Mas Eko ini yang bisa menjelaskan ya jejaring ekonomi kreatif itu seperti apa. Itu melibatkan banyak sekali. Nah, kesempatan ini Mas moderator, maksud saya, maksud kami juga Mas Bambang sama Mas Eko nanti bisa menyampaikan, kita juga membentuk jejaring di kampus. Nah, teman-teman mahasiswa ini, adik-adik, ini kesempatan, ayo kita bareng-bareng membangun jejaring ekonomi kreatif yang dimotori oleh panjenengan-panjenengan yang di kampus. Kalau yang di sektor-sektor lain, jadi ekonomi kreatif kan ada 17 subsektor. Ada sektor fashion, animasi, apalagi musik, kriya, banyak, nanti tinggal di googling. Nah, tapi pelaku-pelakunya ini butuh jejaring. Nah, yang masih kurang kita perlu genjot itu justru yang dari kampus. Saya berpikir ini mumpung ada teman-teman mahasiswa, ayo mahasiswa nanti ngelis daftar nama, nanti kita ketemu lagi, kita apa ini yang mau kita kerjakan, mau kita garap untuk ekonomi kreatif Kota Semarang. Ini teman-teman yang ada di sini, ini fashion itu kan setiap hari mereka pamer produk di sini.
Ini sektor fashion. Ada dari Bu Ina, ada dari Mas Elkanan, macam-macam lah. Ada dari siapa, Mbak Olive dan banyak. Tapi kan tidak hanya ini. Ya. Kalau cuman ini aja, ini hanya akan jadi tempat apa ya? Dagang. Ya, betul. Nah, industri. Atau hanya jadi tempat showcase saja ya Mas ya? Showcase saja. Maka peran dari teman-teman mahasiswa ini penting. Karena kan mahasiswa ini kan masih muda, teman-teman masih punya banyak ide. Ya, salam kenal, nama saya Eko. Kebetulan memang pada saat hari ini saya diamanai Pak Agun juga untuk menyampaikan informasi yang terkait dengan seputar ekonomi kreatif ya. Dan dengan Pak Bambang, saya Wakil Ketua, Pak Bambang di Sekretaris Komite Ekonomi Kreatif Kota Semarang. Ya, mencermati apa yang tadi disampaikan Pak Gun, sebetulnya memang kalau di ekonomi kreatif ini khususnya di beberapa kampus sudah ada mata kuliah ekonomi kreatif ya, adik-adik ya. Di Udinus, di Ilkom ini sudah ada mata kuliah ekonomi kreatif, betul ya? Dek ya, 3 SKS ya? Ya, saya juga membantu mengajar di sana dan di Fakultas Ekonomi Bisnis juga. Jadi di mata kuliah ekonomi kreatif ini menjadi sebuah dasar kurikulum pembentukan untuk pengembangan dasar ekonomi kreatif yang ada di kampus. Dan tadi seperti yang dijelaskan Pak Gun, ekonomi kreatif itu terdiri dari 17 subsektor industri kreatif adik-adik. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kuliner. Yang kedua ada kriya. Kriya itu kerajinan. Yang ketiga ada fashion. Nah, kebetulan Semarang ini menjadi predikat sebagai kota kreatif di bidang fashion. Nah, adik-adik kalau seandainya ada kesempatan waktu, itu nanti ada kegiatan kita selama 3 hari, ada sisipan kegiatan yang berujung ke fashion show atau pameran untuk produk-produk fashion. Sudah pada punya rundown-nya hari ini? Sampai tanggal 21? Sudah, nanti dicermati ya, mungkin bisa ikut ya. Dan yang keempat ada aplikasi. Yang kelima ada game. Yang keenam itu ada penerbitan. Yang ketujuh ada periklanan. Yang kedelapan ada desain produk. Yang kesembilan ada animasi, video film. Oke ya, sekarang film-film banyak ya. Ada juga fotografi, ada seni pertunjukan, ada seni rupa. Oke ya. Ada juga desain komunikasi visual, ada desain interior, ada arsitektur, adik-adik. Nah, itu adalah beberapa kondisi yang saya sebutkan sebagai subsektor bidang yang memang istilahnya ada yang di kondisi ekonomi kreatif. Nah, mungkin kita saling mengisi ya Pak Bambang, Pak Gun ya, nanti setelah ini secara kondisional kenapa sih ekonomi kreatif itu harus ada dan kenapa ekonomi kreatif itu juga di kampus penting harus dikembangkan. Nah, mungkin sekilas itu yang saya sampaikan, nanti kita bisa saling mengisi, kita tiktokan ya Mas ya. Saya, Pak Gun, Pak Bambang nanti bisa saling mengisi informasi kepada adik-adik, setidaknya ya karena di kampus ini juga sebetulnya ada inkubator bisnis. Nah, di sini juga kita kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, khususnya di Kota Semarang dan di Jawa Tengah untuk bagaimana memprogres pengembangan ekonomi kreatif melalui penelitian, melalui pelatihan, dan melalui pendampingan. Nah, kedepannya kalau adik-adik ingin ada sebuah progres untuk pengembangan tentang ekonomi kreatif di kampus, mungkin antara nama saya, Pak Bambang, dan Pak Gun, ini kontaknya nanti bisa dicatat ya. Barangkali kita bisa sharing atau kita diskusi lebih lanjut seperti itu. Nah, kalian ini sebetulnya, loh Pak, saya nggak membuat produk, kan produk saya kemampuan mengelola keuangan, kemampuan memasarkan, Pak, manajemen gitu. Nah, itu kalian nanti dibutuhkan. Kalau di sisi definisi pelaku ekonomi kreatif itu ada 2, yang membuat produknya sama yang mengelola kreativitas itu. Ya, kalian di situ sebetulnya. Kalau di Amerika itu bisnis itu mesti ada 3, ada hacker yang membuat, ada hustler sama hipster. Nah, kalian bisa menempati di sisi hustler maupun hipster. Hustler itu yang memasarkan produknya, berkomunikasi, yang pemasaran jago di situ. Nah, si hipster yang mengelola internal organisasinya. Keuangan pasti penting lah, kalau bicara bisnis mau digedein skalanya kan harus dikelola keuangannya secara baik supaya dapat trust dari lembaga keuangan,
maupun investor. Nah, kalian bisa menempatkan diri seperti itu juga sebetulnya. Tetapi kadang kalau di kampus mungkin suka ada yang memaksakan, tadi kenapa Mas Eko, kenapa ekonomi kreatif itu penting? Ekonomi kreatif itu penting, tetapi juga perlu dicermati ya teman-teman mahasiswa. Kita manggilnya bro, sis atau guys ya, supaya lebih enak sih. Jadi saya bilang kayak umpamanya kita tahu kita butuh sepatu ya. Ini sepatu ini kan desain produk ya sebetulnya. Kalau udah canggih ada teknologinya, ada pump air. Mungkin kalian pernah nonton film Air, jadi si Michael Jordan dibuatin desainnya sama Nike. Nah itu akhirnya produk itu meledak lah. Tapi di situ ada basisnya ilmu dan pengetahuan. Jadi kalian kalau mau kreatif itu harus punya ilmu sama pengetahuan. Ilmu apa, pengetahuan apa itu tahu nggak ya? Ya tahu pengetahuan itu apa yang kita ketahui lah. Oh ini ada ini pengetahuan. Tapi terkait konteks pengetahuan itu harus apa, itu namanya ilmu dan ada teknologi di situ. Nah kalian harus membuatnya juga basisnya teknologi. Kayak sepatu begini ini yang punya sneakers itu juga ada teknologi, ada R&D di situ. Tetapi juga ada yang perlu dicermati karena manusia itu kehebatannya dia makhluk organik ya. Tetapi hebatnya manusia kreativitasnya itu bisa menciptakan makhluk-makhluk anorganik. Seperti sepatu ini makhluk anorganik, mobil, motor, pesawat untuk menggantikan kuda gitu-gitu kan. Tetapi juga perlu disikapi juga kreativitas itu juga kadang-kadang jujur aja kalau kalian memakai sepatu di tanah ya, itu bumi itu tidak mengidentifikasi kalian ada. Karena ini plastik apa namanya? Ya intinya karet lah. Jadi ada baiknya juga, itu juga nggak baik buat kesehatan. Maksud saya pengen nyimbangkan Indonesia itu punya kearifan lokal yang sebetulnya bagus. Kayak saya di Papua itu orang nggak pakai sepatu, tapi sehat-sehat di sana. Karena dia masih grounding tuh. Kita di kota-kota ini kadang juga pakai sepatu lupa grounding. Makanya kalau sesekali kalian lepas sepatu, kalau ada tanah kalian grounding ke bumi supaya bumi bisa magnetnya Anda kuat lagi gitu loh. Nah ini yang kadang luar negeri itu kebablasannya di situ. Nah kita ekonomi kreatifnya juga jangan begitu-begitu amat lah. Buat teknologi tetapi juga yang memudahkan manusia untuk tetap eksis gitu loh. Jadi tadi saya pesan kalau kalian membuat produk, cari kearifan lokal, karena sustainability itu katanya sustain sama ability. Jadi kreativitas yang berbasis meneruskan tentang lokalitas itu, budaya-budaya yang sudah kita bangun. Kita tahu orang Baduy itu kalian tahu orang Baduy ya, nggak pakai sepatu kan mereka, ya itu karena dia pengen grounding dengan bumi. Tapi ya di Papua juga ada orang malas-malasnya tuh mau grounding sama bumi kok kasih aspal ya. Mungkin kita tetap harus memastikan budaya itu tetap ada, tapi jangan terlalu dihilangkan juga sih. Oke, nah ini teman-teman sekalian kita akan masuk di sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang punya pertanyaan silahkan raise your hand please. Oke. Selamat pagi Pak. Saya Rizky Jan Putri, biasa dipanggil Putri, izin bertanya. Salah satu industri kreatif ini seperti yang kita lihat di sini ada kain. Nah, sekarang anak-anak muda itu lagi tren banget pakai kain. Dulu kan anak muda kan jarang yang pakai kain, tapi sekarang tren itu muncul lagi, anak-anak muda mulai pakai kain sekarang. Mau di acara formal ataupun enggak formal pasti mereka pakai. Nah, anak muda ini berarti penting banget nih aset untuk ekonomi kreatif. Bagaimana cara agar anak muda ini sadar bahwa ekonomi kreatif ini penting, dan bagaimana cara mereka mau agar terjun ke ekonomi kreatif? Kebanyakan dari mereka takut memulai karena takut kegagalan. Nah, bagaimana agar mereka ini berani untuk maju dulu? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Kalian harus jadi ambasador, dan anak muda itu di mana-mana selalu menjadi penggerak pertama lah. Negara Merdeka, Sumpah Pemuda, kalian lah intinya ini. Kalau apalagi dengan bonus demografi, kalian harus ambil peran sangat, harus di depan lah untuk mendorong ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Ya singkat saja dari Mbak Putri, supaya jangan takut ya, istilahnya sekarang itu jangan overthinking. Ya, hindarilah itu overthinking. Nggak usah terlalu mikir terlalu banyak pendapat orang lain. Apa yang ingin kita lakukan saja. Bukan berarti bahwa kita anti kritik ya. Kritik tetap perlu.
kita tetap memperhatikan pendapat orang lain, menimbang-nimbang kritik dari orang lain, tetapi jangan dibuat overthinking. Kalau semuanya kita pikirkan, nanti kita nggak akan melangkah. Maka itu kita tampung sebagai kritik, tetapi tidak perlu overthinking. Jalan terus. Udah gitu aja. Kalau dari saya ya nggak usah terlalu mikir macam-macam, overthinking, dan jangan lupa untuk selalu healing. Di mana? Di Creative Hub Kota Semarang. Saya senang nih konsep healing, Mas. Mantap. Konsep healing. Ini Mas Eko ada yang mau menambahkan ya, Mas? Ya, terima kasih Mas Bayu. Ya sama seperti halnya menciptakan tren ya Dek ya. Jadi perlu harus ada sebuah motivasi yang memang apa sih di balik belakang tren itu kan pasti harus ada motivasi. Misalkan ada kain itu kan sendiri sebetulnya kalau hanya sebagai kain saja itu kan tidak memiliki nilai tambah ya. Tapi kain itu kalau didesain, terus kain itu juga kalau dibentuk, kain itu juga kalau tadi istilahnya disampaikan dalam aplikasi yang sifatnya juga secara estetik ya. Tadi kan sudah mengaplikasikannya ke Mas Bayu ya. Nah ini akan menjadi lebih menarik ya. Nah berarti kan harus ada sesuatu nilai tambah yang bisa disampaikan. Nah nilai tambah sebagai motivasi ini misalkan sebagai tren itu tidak bisa berdiri sendiri. Tren ini harus didorong dengan adanya sebuah motivasi di balik tren itu. Mungkin motivasinya, saya bisa menciptakan tren ini karena saya ingin bisa bermanfaat untuk orang lain misalkan. Saya ingin bisa mendapatkan sebuah pendapatan tambahan yang lebih baik misalkan. Itu juga bisa mendorong sebuah nilai tren yang ada. Nah, apalagi negara Indonesia ini juga kearifan lokal, kekayaan budaya dan keseniannya juga luar biasa banyak ya. Jadi bagaimana sebuah pendekatan tren itu juga bisa dilakukan dan didekatkan dengan adanya sebuah nilai-nilai yang ada di tingkat kondisi masyarakat. Nah itu budayanya, entah itu keseniannya, atau entah itu dalam perilaku kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan memang ingin menciptakan sebuah tren yang baik, ya pelajari dulu perilaku masyarakat seperti apa, dan untuk kondisi tren ini bagaimana cara untuk mempertahankan itu supaya memang bisa digunakan dengan kondisi yang jangka panjang. Nah cara mempertahankannya dengan cara yang melestarikan tren itu bisa menjadi sebuah budaya. Nah mungkin seperti itu yang menjadi jawaban saya. Kalau mulai tinggal mulai saja Dek, karena kalau sesuatu yang dipikirkan saja tidak akan selesai. Kuncinya apa? Ya segera take action dan take action dan take action lagi ya, kayak gitu. Jadi itu saja jawaban dari saya, terima kasih ya. Mungkin sebagai itu pepatah Montenegro Timur, biarlah bilang yang penting harus satset gitu ya kali ya, harus satset ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Terima kasih, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Febrin Devaraini, biasa dipanggil Febrin. Untuk pertanyaannya itu, di sana itu banyak UMKM yang masih dibilang tertinggal. Jadi mereka itu kayak untuk segi promosi, segi pemasaran itu masih kurang, dan masih dibilang itu untuk penghasilannya itu masih sedikit gitu Pak. Jadi ada orang baru mulai UMKM, tapi karena kendalanya banyak, jadi tidak berjalan lama, kemudian berhenti gitu Pak. Jadi mohon masukannya kepada Bapak supaya nanti saya pulang mungkin bisa membantu para UMKM di sana agar bisa lebih maju dan bertahan lama. Terima kasih. Salah satu hal yang penting dalam UMKM itu adalah marketing dan promosi, betul seperti yang disampaikan Mbak Febri tadi. Nah, marketing itu sekarang itu sudah digital, sudah bisa menggunakan berbagai hal, dan itu bisa diakses oleh semua orang. Hanya teman-teman UMKM itu sering tidak punya pengetahuan untuk itu. Nah, kebetulan Juni nanti itu Komekraf Kota Semarang dengan Kementerian Parekraf dan TikTok itu akan menggelar pelatihan bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan TikTok itu untuk jualan. TikTok selling, shopping itu banyak trik di situ. Nah, nanti Mbak Febri saya catat akan saya undang biar dapat ilmu ya. Nanti ditularkan di teman-teman UMKM di pulau mana aslinya? Kalimantan Barat. Wah, pantas putih. Oke ya, nanti WA saya dicatat nanti biar kontaknya ya. Demikian
Demikian tadi rangkuman Semarak Jejak 2023. Dari Kota Semarang, saya Dewi Mustika beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan khusus berikutnya.